Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah teman-teman, senang banget rasanya aku masih bisa share lagi kegiatan aku seperti biasanya, bisa sapa-sapa teman-teman lagi nih. Oke, di sini kegiatan aku awalin di dapur. Ini aku masak-masak dulu ya, teman-teman. Nah, di sini tuh aku gongseng-gongseng kelapa parut. Nah, ini setelah digongseng, aku mau blender dengan minyak makan. Setelah itu mau aku tumis. Ini aku masukkan tadi kelapa parut, baru aku masukkan bumbu halus. Nah, ini tuh aku mau buat rendang. Rendangnya ya seperti biasa, kesukaan aku rendang jengkol ya, teman-teman. Nah, ini tuh aku campur kentang. Nah, untuk jengkol kali ini tuh yang beli suami aku. Jadi dia tuh pandai milih. Ini tuh pulen-pulen banget teman-teman. Udah gitu besar. Ini cukup enak ya teman-teman. Ini tuh rasanya pas, jengkolnya juga pulen, jadi lengkap lah ya, alhamdulillah rezekinya kali ini tuh ya teman-teman. Nah, di sini aku tambahin sedikit santan biar berkuah. Ini tuh aku masak sampai bener-bener agak kental. Nah, di tungku sebelahnya aku tuh lagi goreng-gorengin tempe. Rencana tempenya ini mau aku buat balado aja sih teman-teman, karena kan suami aku tuh ya gitu, kalau udah ada menu jengkol dia tuh pasti nanya, "Loh, mana ikannya?" gitu. Jadi ya udah aku tak campur aja untuk si tempe ini dengan si ikan teri. Jadi kan walaupun nggak ada ikan basah yang besar, ikan teri yang halus aja pun jadi ya teman-teman. Yang penting ada ikannya. Nah, di sini udah aku tumis si bumbu balado seperti biasa. Aku masukkan seasoning, masako, garam, dan juga sedikit gula. Nah, ini aku masukkan bumbu-bumbu rempah biar supaya wangi untuk si rendang jengkolnya. Nggak lupa juga dedaunannya seperti daun salam, daun jeruk, daun kunyit, dan juga serai. Itu tuh aku masukkan ya teman-teman, biar supaya menambah cita rasa gitu. Nah, ini aku aduk-aduk dan air santannya udah agak mengental sedikit. Aku tuh suka buat jengkol tuh nggak berkuah banget gitu. Ada kuah tapi kuahnya agak kental ya teman-teman. Nah, di sini untuk si tempe sama teri aku aduk-aduk udah selesai dan siap nih untuk si balado tempe terinya. Nah, untuk jengkol juga alhamdulillah udah mateng ya teman-teman. Nah, untuk bumbu rendang seperti biasa ya teman-teman, bawang merah, bawang putih, cabai merah. Kalau ada cabai kering yang merah itu tuh lebih bagus ya teman-teman. Nah, aku tambahin kemiri, tambahin sedikit kunyit, jahe, dan juga merica sama si ketumbar. Nah, ini udah selesai untuk si jengkol rendangnya dan juga tempe teri di balado ya teman-teman. Nah, menu aku kali ini itu tuh seperti ini aja, tapi nikmat dan buat nasi boros ya teman-teman. Jadi bolak-balik kadang tuh suka makan nambuh gitu. Alhamdulillah ya rezeki kali ini. Nah, di sini aku lanjutin cuciin piring. Nah, ini tuh piring cucian yang aku masak aja sih teman-teman. Kalau cucian piring yang tadi pagi sarapan atau yang tadi malam tuh udah aku cuciin gitu ya teman-teman. Nah, di sini tuh jadi nggak terlalu banyak, paling yang aku perlu-perlu saat masak aja yang aku cuciin. Oke, di sini tuh cucian piring aku percepat ya untuk videonya biar supaya kalian tuh nggak bosan, dan akhirnya udah selesai nih teman-teman. Dilanjut aku mau masak nasi dulu ya. Ini aku cuci-cuciin dulu untuk berasnya. Seperti biasa cucinya cuma 3 kali, dibacain bismillah aja ya teman-teman biar supaya nasinya lebih enak, lebih berkah gitu. Nah, ini aku sapu-sapuin sedikit, aku lap-lapin biar supaya bersih aja untuk di meja dispenser dan juga di meja kompor ini. Nah, jadi seperti biasa kalau selesai masak itu nggak lupa untuk selalu dielap-elap ya teman-teman. Walaupun cuman goreng telur itu tuh selalu aku elap, jadi
percikan minyaknya itu nggak sampai kecium gitu. Jadi kita kalau lalu lalang di dapur mau ke kamar mandi itu tuh dapurnya tetap enak aja sih untuk wanginya, jadi nggak bau minyak gitu. Nah di sini aku lanjut beberesin kamar. Nah ini tuh cuman beberes simple gini aja ya. Aku mau ganti spray teman-teman, karena kebetulan spray aku yang kemarin itu tuh udah kotor, padahal baru beberapa hari aja dipakai ya. Ini udah ganti lagi. Ya begitulah, kadang aku tuh ganti spray 2 minggu sekali, kadang baru berapa hari udah diganti. Jadi tergantung, kalau misalnya kotornya lebih cepat ya aku ganti terus sih teman-teman. Jadi nggak ada tuh jadwal aku tuh kalau udah kotor walaupun masih 1 hari tuh nggak ada ceritanya nggak diganti gitu ya teman-teman. Oke di sini untuk sarung bantalnya udah aku pasangin. Nah aku mau cepet-cepet aja karena kebetulan setelah ini tuh aku mau mancing nih teman-teman, karena suami aku ya seperti biasa setiap minggu itu ya selalu mancing di sini tuh, apalagi coba rutinitasnya ya. Kalau setiap minggu ya kalau nggak mancing ya mau ngapain, paling jalan-jalan ke mall, itu kan udah bosan ya, udah biasa juga gitu. Paling jalan-jalan ke kolam berenang gitu kan. Tapi ya namanya suami aku juga butuh hiburan. Karena setiap harinya itu kan menghadapi anggota kerja, menghadapi kerjaan di luar itu tuh nggak mudah ya teman-teman. Kadang mereka bisa stres gitu. Jadi dia kalau weekend itu suami aku tuh jarang banget yang suka di rumah gitu, nggak betahan. Jadi lebih enak tuh kami keluar, ya kemana aja. Kadang dia pun suka nyenengin anak sama istrinya. Nah kadang dia pun suka nyenengin diri dia ya mancing. Tapi dia mancingnya selalu bawa kami semua loh teman-teman, istrinya dan juga anak. Jadi ya anak tuh happy dan aku juga happy gitu kan, nggak bosan untuk di rumah terus-terusan gitu selama 1 pekan gitu. Jadi pas akhir pekan tuh ya ada rutinitas di luar gitu. Jadi ini aku beberesnya gercep aja setelah ini mau mancing. Nah kami tuh mau dirikan tenda, mau masak-masak juga. Jadi rencananya mau siap-siap lah gitu ya. Memang sih udah masak dari rumah, tetapi nanti tuh kan sorenya gitu kadang lapar lagi ya teman-teman. Jadi tuh masak mie goreng atau mie kuah gitu. Nanti buat kopi gitu. Jadi bawa kompor juga. Kan aku ada stok kompor portable gitu ya. Jadi kalau mau kemana-mana tuh enak aja gitu teman-teman. Nah sekarang aku tuh lagi planning mau beli kipas angin yang tanpa dicok gitu. Jadi dicas, nanti pakainya tuh tanpa dicok, bisa kita bawa kemana-mana. Karena kan kalau misalnya kayak mancing, kayak camping gini kan butuh juga ya untuk udara seger gitu. Walaupun nanti di sana tuh memang banyak pepohonan, banyak angin, tapi kan anginnya nggak selalu ada, nggak selalu dateng gitu ya kan. Jadi aku butuh kipas angin yang kecil, ya model cas gitu teman-teman. Oke di sini tuh aku beberes di bagian ruang tamu ya. Tadi udah selesai di bagian ruang TV-nya. Nah ini aku mau bongkar dulu cover sofanya karena kayaknya berdebu dan nggak rapi aja gitu. Ini mau aku bersihkan abunya, mau aku gepar-gepar. Setelah itu aku tata bantalnya deh. Di sini aku mau lanjutin sapu-sapuin. Nah jadi aku suka banget sama bunga ini teman-teman. Bunga apa namanya ini ya, pokoknya estetik banget gitu. Nambah suasana baru ya di rumah aku tuh seneng gitu. Pokoknya aku sekarang udah suka aja suasana rumah yang lebih estetik gitu. Semoga suatu saat nanti aku bisa punya rumah sendiri. Dah bisa dikenang lah ya di YouTube ini untuk rutinitas aku di kontrakan. Nah, aku tuh udah 3 kali pindah kontrakan loh teman-teman selama nikah. Nah di sini aku lanjut. Aku tadi ada food prep teman-teman dari pagi. Jadi subuh itu suami aku udah belanja, cuman aku nggak ikut. Jadi sampai rumah aku tuh food prep nggak aku videoin biar cepat aja. Ini udah selesai food prep. Nah untuk ikatnya udah selesai juga. Nah stoknya ini kayaknya agak banyak ya teman-teman. Nah ini tuh kayaknya untuk 2 minggu ke depan deh. Makanya banyak suami aku belinya ikan udang, ada ikan nila, ada kepala ikan, mau digulai asem aja. Nah untuk sayurannya juga udah selesai.
Nah, untuk bawang kali ini tuh mahal kata suami aku, jadi dia pilihin bawang yang kecil-kecil. Kalau aku tuh suka bawang yang agak besar gitu teman-teman, jadi nggak susah aja untuk kupasinnya. Karena aku biasanya dikupasin dulu baru aku stok di kulkas gitu bawangnya. Itu tuh awet ya teman-teman. Aku lebih seneng seperti itu sih. Ini udah selesai, aku masuk-masukkan aja ke dalam kulkasnya ya teman-teman. Karena kan aku memang nggak video khusus food prep, cuman ya ada sebagian yang udah selesai. Jadi aku tunjukin aja bahwasanya ini pertama kali perdana aku food prep setelah aku balik kampung. Jadi rutinitas aku udah kembali seperti biasanya ya teman-teman. Masak lagi di rumah, ngurusin anak, ngurusin rumah, nguruskan suami juga. Nah, udah selesai, di sini lanjut aku mau buat puding teman-teman. Ini tuh puding Nutrijel yang aku belanja kemarin, belanja bulanan. Kalau ada yang nonton video aku di belanja bulanan tahu ya, aku ada beli stok Nutrijel permintaan dari Bang Hamam. Jadi di sini aku bikin aja satu itu. Ini dapatnya 6 gelas gitu ya, teman-teman. Nah, jadi aku takarnya sukanya di gelas seperti ini, jadi lebih enak aja. Kalau mau makan ambil satu, kalau mau makan ambil satu gitu. Nah, ini tuh aku nggak langsung masukkan kulkas ya teman-teman. Setelah seperti ini aku diamkan dulu di luar di suhu ruang sampai benar-benar keras gitu. Nanti udah keras baru aku masukkan ke dalam kulkas dan aku letaknya di bawah aja, jadi dia itu nggak berair gitu teman-teman. Nah, ini dapatnya ternyata bukan 6 gelas ya, lebih dari 6 gelas. Alhamdulillah ya teman-teman, sebenarnya takarnya harusnya 6 gelas. Nah, di sini dilanjut kami keluar pergi mancing tadi teman-teman. Jadi ini tuh ngelewatin ya sawit-sawit kayak gitu ya. Kalau di tempat aku tuh ya nggak ada sawit-sawit ya teman-teman, rumah semua, namanya di kota gitu kan. Jadi ini tuh perjalanannya agak jauh sih, sekitar 2 jaman ada teman-teman kemari. Itu tuh naik mobil ya, kalau naik kereta mungkin lebih lama lagi sih sampainya. Nah, di sini tuh aku mau buat popi permintaan si Dek Hubu. Nah, ini tuh dapat ikan, baru aja sih kami mancing, udah dapat ikan. Nah, ikan bado teman-teman. Nah, lumayan sih kalau di sini untuk ikannya. Lumayan banyak gitu teman-teman. Kalau di tempat biasa itu sepertinya udah agak kurang, entah mungkin disetrum gitu, nggak tahu lah ya. Nah, ini tuh udah selesai untuk bikin-bikin pop mie-nya. Nah, aku juga udah dirikan tenda tadi. Nah, di sini ada bentang terpal jadi bisa duduk-duduk. Intinya nyenengin anak-anak seminggu sekali, karena kan memang setiap harinya itu di rumah selalu ya teman-teman. Sampai sini dulu video aku kali ini, semoga menghibur dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.